Pembalap Ducati Lenovo Francesco Bagnaia memberikan penjelasan soal insiden dengan Marc Marquez Gresini Racing pada balapan MotoGP Portugal 2024. Saat menyalip saya, Marquez melebar ketika seorang pria melaju di depan Anda yang sedang Anda perjuangkan. Melebar, kata Bagnaia usai balapan pada media scrum. Apa yang ingin Anda lakukan menyalipnya lagi untuk mengambil lebih banyak poin, ujar Bagnaia. Menurut Bagnaia, tindakan yang ia ambil untuk kembali menyalip Marquez adalah tidak berisiko. Dari sisi saya itu tidak berisiko, ucap Bagnaia melanjutkan. Ketika Marc tiba, dia mencoba menyalip. Dia melebar. Saya mencoba melewati batas. Dia melewati batasnya. Dan kami bertabrakan. Itu adalah sesuatu yang membuat saya marah. Tapi itu normal. Itu adalah insiden balap, ujar Bagnaia. Ya, pada akhirnya salah satu dari keduanya tidak mendapatkan sanksi dari Fim Stewart. Meski harus kehilangan poin, Bagnaia memilih tetap fokus untuk menatap balapan selanjutnya yang akan berlangsung ke Circuit of the Americas COTA pada MotoGP Americas. Kami harus melanjutkan, itu membuat saya marah karena saya finish dengan 0 poin, kata Bagnaia. Tahun lalu di balapan kedua saya melakukan hal yang sama, finish dengan 0 poin karena kesalahan saya mencoba menghindari semuanya dan mengatur ban. Itu sulit. Ketika Pedro Acosta tiba, ia terlalu cepat. Ia melaju dengan kecepatan tinggi, banyak kecepatan, banyak selip. Bagnaia merinci kesulitannya, yakni masalah cengkeraman. Saya berjuang di belakang para pembalap di depan untuk menutup garis dengan cengkeraman yang sama, kata Bagnaia. Mereka sangat cepat di tikungan 5. Saya mendapatkan keuntungan di bagian lain. Tapi di tikungan 4 mereka mendapatkan 2/10 di setiap akselerasi. Dan di tikungan 5 saya kehilangan 2/10 setiap lap. Itu sulit untuk dipahami. Saya mencoba untuk memiliki garis yang berbeda, saya mencoba untuk memiliki kecepatan tikungan yang sama dengan mereka. Tapi saya selalu melebar. Kami harus memahami hal itu. Hari ini saya mengalami masalah. Itu dimulai pada lap 7. Kami tidak menduganya, pungkas Bagnaia. Sementara itu, Marc Marquez uraikan 3 kesalahan Francesco Bagnaia yang sebabkan insiden jatuh bersama. Pembalap Gresini Racing, Marc Marquez memberikan sudut pandangnya mengenai kecelakaannya dengan Francesco Bagnaia Ducati Lenovo saat balapan MotoGP Portugal 2024. Marc Marquez dan Francesco Bagnaia sama-sama merana karena gagal merebut poin dalam balapan MotoGP Portugal 2024 di sirkuit Algarve Portimao. Penyebabnya adalah benturan yang terjadi di antara keduanya saat memperebutkan posisi kelima dalam balapan seri kedua MotoGP 2024 ini. Saat lomba tersisa 3 lap, Marquez menyalip Bagnaia dari sisi dalam tikungan 5 yang berbentuk jepit rambut alias hairpin. Akan tetapi Marquez sedikit melebar di bagian tengah tikungan sehingga Bagnaia mengambil celah sempit untuk melawan balik. Apes, Marquez juga kembali ke jalur lombanya pada saat yang bersamaan sehingga kontak antara keduanya tidak terhindarkan. Bagnaia akhirnya gagal finish. Adapun Marquez yang memutuskan kembali cuma bisa finish di posisi ke-16, tetap saja 0 poin. FIM MotoGP Stewards tidak memberi hukuman kepada keduanya. Menurut mereka itu merupakan insiden lomba biasa. Marquez sepakat. Akan tetapi dia memberi catatan bahwa manuver Bagnaia benar-benar berada di batas toleransi. Ketika kami bertemu Race Direction, saya memberitahu Stewart bahwa itu adalah insiden lomba, tetapi benar-benar sudah berada di batasnya, ucapnya. Bagi saya itu adalah kesalahan Pecco tetapi bukan cuma karena insidennya saja, karena pada akhirnya dia mencoba menyalip kembali dari dalam dan itu terlalu optimistis. Akan tetapi benturan bisa terjadi, sambung juara dunia 8 kali tersebut. Melakukan manuver dengan mengabaikan risiko bukan satu-satunya kesalahan Bagnaia menurut pendapat Marquez. Marquez merasa bahwa sang juara bertahan tidak perlu merespons dengan berlebihan mengingat mereka sedang tidak memperebutkan kemenangan. Si semut dari Cervera mengingatkan bahwa selisih poin yang didapat tidak besar. Antara posisi 5 dan 6 hanya berjarak 2 poin saja. Kita harus agresif di beberapa lap pertama. Di lap-lap terakhir, kita mungkin juga bisa agresif jika mengejar kemenangan, terang Marquez. Akan tetapi saya pikir itu bukan momen yang tepat untuk melakukannya. Tapi baiklah, dia memutuskan untuk mencobanya dan pastinya dia akan belajar. Selain itu, keputusan Nuvola Rosa untuk melawan balik dengan kondisi ban yang sudah aus juga membuat Marquez heran. 5 lap sebelum insiden, pace Bagnaia sudah mengalami penurunan walau selisihnya tidak terlalu jauh dengan Marquez.
Dia juga mulai mengalami kesulitan besar dengan bannya, terutama dengan ban belakang, sambung Marquez. Jadi pada akhirnya 3 lap tersisa Anda tahu akan kehilangan posisi, jadi tidak perlu menyalip kembali dengan agresif. Meski begitu, dia memutuskan untuk melakukannya. Konsekuensinya bagi Ducati adalah 0 poin untuk kami berdua. Terlepas dari perbedaan pendapat soal insiden yang terjadi, Marquez bersyukur bahwa dia dan Bagnaia tidak mengalami cedera karenanya. Marquez sudah berbicara dengan Bagnaia. Dia bilang bahwa dia mencoba untuk merebut posisinya kembali tetapi tidak mengira akan terjadi benturan, ucap Marquez lagi. Diwarnai senggolan Marc Marquez dan Francesco Bagnaia, Stewart berikan keputusan mengejutkan. Sengitnya persaingan Bagnaia dan Marquez membuat keduanya terlibat insiden di 3 lap terakhir. Bagnaia menyenggol motor Marquez yang baru saja berhasil menyalipnya di lap kelima. Keduanya pun terjatuh dan sempat terseret ke pinggir sirkuit. Tetapi Marquez dan Bagnaia bisa kembali bangkit dan melanjutkan balapan. Tetapi pada akhirnya Bagnaia memilih tak melanjutkan balapan. Bukan hanya mereka, Vinales juga mengalami insiden di lap terakhir hingga akhirnya gagal naik podium. Stewards MotoGP sempat menyatakan bahwa insiden Pecco Bagnaia dan Marc Marquez di race MotoGP Portimao diinvestigasi dan hasilnya adalah MotoGP Stewards memutuskan bahwa clash yang mengakibatkan kedua pembalap ini crash sebagai insiden balap tanpa ada aksi tambahan yang diberikan kepada keduanya. Namun memang secara umum insiden ini melempar keduanya dari potensi posisi top 5 menjadi tanpa poin di race Portimao ini. Pernyataan di media sosial dari MotoGP mengonfirmasi, FIM MotoGP Stewards telah mengonfirmasi bahwa crash antara Marc Marquez dan Francesco Bagnaia adalah insiden balapan. Oleh karena itu, tidak ada tindakan lebih lanjut yang akan diambil. Persaingan seru tersaji di sepanjang balapan ini. Martin sendiri sukses menjalani balapan apik sejak awal hingga tak tersentuh untuk meraih kemenangan. Di podium, Martin ditemani oleh Enea Bastianini dan Pedro Acosta yang mengisi posisi kedua dan ketiga berurutan. Balapan berjalan makin panas karena Marc Marquez dan Francesco Bagnaia terlibat senggolan dalam balapan ini hingga membuat mereka terjatuh. Jorge Martin memulai balapan dengan begitu apik. Start dari posisi ketiga, dia bisa langsung menyodok ke depan melewati 2 pembalap yang berada di depannya pada starting grid, yakni Enea Bastianini dan Maverick Vinales. Meski mendapat perlawanan sengit di awal, Bastianini bisa tetap memimpin balapan. Dia langsung melesat kencang setelah itu guna menjauh dari kejaran Maverick Vinales yang mengekor di posisi kedua. Tepat di belakang Vinales sendiri ada Enea Bastianini, Francesco Bagnaia, dan Marc Marquez berurutan mengisi 5 besar. Mereka bersaing sengit untuk bisa mengisi podium. Di 3 lap awal MotoGP Portugal 2024, sejumlah insiden sudah terjadi. Beberapa pembalap sudah berjatuhan di awal seperti Franco Morbidelli, Alex Marquez, hingga Raul Fernandez. Memasuki lap kelima, kondisi di 5 besar tak berubah. Martin masih dengan nyaman memimpin balapan dengan gap hingga 0,591 detik dari Vinales. Sementara Marquez, dia terus mencoba mengekor Bagnaia guna menyalipnya. Persaingan seru tak hanya terjadi di 5 besar, perebutan posisi ke-6 juga berlangsung seru. Duo KTM Red Bull, Brad Binder dan juga Jack Miller terus dipepet ketat oleh sang rookie MotoGP 2024, Pedro Acosta. Hingga akhirnya Acosta berhasil menyalip Miller hingga menempati posisi ke-7. Belum paus, dia kembali mengejar Binder dan berhasil menyalipnya lagi di lap ke-7. Ini tentunya jadi penampilan fantastis lain Acosta usai unjuk gigi di balapan debutnya pada pentas MotoGP yang berlangsung di Qatar. Acosta pun makin menggila. Berada di belakang Marquez, dia kembali berhasil menyalip juara dunia MotoGP 6 kali itu kala memasuki lap ke-8. Alhasil, Acosta kini ada di urutan ke-5. Aksi fantastis Acosta berlanjut. Usai Marquez, dia mencoba mengejar sang juara dunia MotoGP 2023, Francesco Bagnaia, yang ada di urutan ke-4. Usahanya nyaris berhasil kala melintas di tikungan 1 pada lap ke-12. Sayang, Bagnaia kemudian bisa dengan sigap menyalip lagi Acosta. Memasuki 10 lap terakhir MotoGP Portugal 2024, balapan berjalan lebih stagnan. Tak banyak perubahan posisi yang terjadi. Jorge Martin bahkan makin meninggalkan jauh Vinales dengan jarak hampir 1 detik. Memasuki 5 lap akhir, Pedro Acosta kembali buat kejutan. Dia akhirnya berhasil menyalip Bagnaia. Setelah itu persaingan sengit tersaji antara Marc Marquez dengan Bagnaia dalam perebutan tempat ke-5.
Grand Prix MotoGP Portugal dimulai dengan Bastianini di depan, Vinales dan Martin di barisan depan, dan Bagnaia, Miller, dan Bezzecchi di barisan kedua menunggu lampu padam. Acosta start dari posisi ke-7, Marc Marquez ke-8, dan Honda juga tidak tampil bagus kali ini dengan Repsol dan LCR menempati 4 posisi terakhir di grid. Martin memimpin di lap pertama, Vinales di posisi kedua, dan Bastianini turun ke posisi ketiga. Bagnaia dan Marc Marquez bertarung untuk posisi keempat, diikuti oleh Miller, Acosta, dan Binder. Alex Marquez terjatuh di tikungan 5 dan tak lama kemudian Raul Fernandez melakukan hal yang sama. Para pembalap KTM bertarung di kandang sendiri dengan Binder menyalip Acosta, kemudian Binder dan Acosta menyalip Miller. Para pembalap terdepan semakin ketat dan pertunjukan dilakukan oleh pendatang baru Acosta yang menyalip Binder dan kemudian Marc Marquez dan kemudian menyerang Bagnaia untuk posisi keempat, tetapi manuvernya gagal. Pada pertengahan balapan, 10 besar adalah Martin, Vinales, Bastianini, Bagnaia, Acosta, Marc Marquez, Binder, Miller, Quartararo, Oliveira, dengan 3 besar hanya berjarak 1 detik dari satu sama lain. Bagnaia sempat menjadi yang tercepat di lintasan, namun kemudian Acosta mampu mengejar dan mulai menyerang sang juara bertahan. Posisi 3 besar tetap jauh dari pembalap lainnya dan pasangan Bagnaia-Acosta juga membuka jarak dengan pembalap di luar 5 besar. Dengan 5 lap tersisa, Acosta melakukan manuver yang sangat sulit untuk melewati Bagnaia dan naik ke posisi keempat dengan Bagnaia diserang beberapa saat kemudian oleh Marc Marquez. Dengan 3 lap tersisa, Bagnaia menabrak motor Marquez yang sedang menyerang. Keduanya melintir namun kembali ke dalam balapan meskipun Marquez hanya berada di urutan ke-17 dan Bagnaia di urutan ke-20. Jorge Martin akhirnya meraih kemenangan dengan penuh percaya diri. Dengan Vinales dan Bastianini bertarung sengit untuk memperebutkan posisi kedua. Pembalap Ducati menyalip pembalap Spanyol itu ketika Vinales mengalami masalah teknis dan terjatuh. Martin diikuti oleh Bastianini dengan Acosta naik podium di balapan Kings keduanya, diikuti oleh Binder, Miller, Bezzecchi, Quartararo, Espargaro, Oliveira, dan Di Giannantonio. Marc Marquez finish di urutan ke-16 dan Bagnaia pensiun dari balapan. Musim MotoGP akan dilanjutkan 3 minggu lagi dengan Grand Prix Amerika Serikat di Austin, dengan Martin yang kini memimpin klasemen sementara. Stewards MotoGP sempat menyatakan bahwa insiden Peco Bagnaia dan Marc Marquez di race MotoGP Portimao diinvestigasi dan hasilnya adalah MotoGP Stewards memutuskan bahwa clash yang mengakibatkan kedua pembalap ini crash sebagai insiden balap tanpa ada aksi tambahan yang diberikan kepada keduanya. Namun memang secara umum insiden ini melempar keduanya dari potensi posisi top 5 menjadi tanpa poin di race Portimao ini. Pernyataan di media sosial dari MotoGP mengonfirmasi, FIM MotoGP Stewards telah mengonfirmasi bahwa crash antara Marc Marquez dan Francesco Bagnaia adalah insiden balapan. Oleh karena itu, tidak ada tindakan lebih lanjut yang akan diambil.